Untuk membangunkannya dan mengaktifkannya kita perlu gula. Sekali ribet ya ribet, sangat wajib karena kandungannya sangat-sangat luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Kali ini kita akan sharing ya, share cara kita mengolah daun kelor. Daun kelor untuk apa? Untuk unggas ayam, puyuh atau bebek. Mau itu dalam tahap pembesaran kah atau untuk indukan. Tapi kali ini kita bahas hijauannya itu. Hijauan utama saya itu saya titik beratkan ke kelor. Ini wajib buat saya, wajib, sangat wajib. Sangat wajib karena kandungannya sangat-sangat luar biasa. Mau buat tumbuhan, buat hewan, buat manusia pun iya. Pertama-tama ya, kegunaannya. Satu itu saya suka itu untuk indukan dia bisa mengurangi lemak. Sehingga produktivitas telurnya itu bisa stabil atau meningkat malah. Kedua untuk pembesaran, unggas itu harus butuh hijauan. Hijauan di pakannya, pakan harian. Pakan harian saya itu 1% ini paling minimal. Tapi 2% maksimalnya adalah hijauan. Hijauan apa? Kalau cuma satu macam saya pakai kelor. Kalau nggak ada kelor saya pakai biasa daun singkong. Tapi saya buat jadi tepung. Karena pola saya itu pakan itu halus. Jadi saya buat tepung dan meraciknya difermentasi. Dicampur semua bahan-bahannya kemudian difermentasi. Dari hijauan, fur dan sebagainya. Karena tepung hijauan saya sudah mulai menipis dan stok daun kelor saya mulai menipis karena dua pohonnya sudah di pruning ya biar cabangnya semakin banyak. Mungkin butuh sebulan lagi untuk normal. Untuk kali ini kita pakai rumus jitu kita lagi. Daun kelornya kita nggak buat tepung karena nggak cukup ini, nggak cukup. Ini sangat sedikit. Untuk mengakalinya dan sudah biasa juga saya lakukan. Kalau bukan tepung ya berupa cairan. Kita pakai cloning lagi. Oh ya, ini yang tak kalah penting bosku. Cara memetik, bukan cara memetik sih, tapi waktu memetik. Waktu memetiknya itu semua hijauan ya, semua hijauan termasuk ini. Saya paling suka itu metiknya di bawah sebelum jam 6 pagi. Ini tadi saya petik sebelum jam 6 pagi. Agar apa? Kalau metiknya sebelum jam 6 pagi, semua nutrisi itu berkumpulnya di daun atau pucuk-pucuk kayak gini. Kalau sudah lewat jam 6 pagi, dia akan merambah ke batang utama dan yang lainnya. Makanya semua itu hijauan baiknya dipetik kalau untuk ayam atau untuk apapun, untuk manusia atau apa. Untuk hasil maksimal ya bosku. Untuk hasil maksimal petiknya itu di bawah jam 6. Setelah salat subuh lah. Saya nggak cuci, ini barusan saya cuci biar agak segar. Tapi cucinya juga hanya dibilas di air mengalir. Jangan direndam karena apa? Nutrisinya nanti kurang maksimal kalau direndam. Di air mengalir saja. Sebentar, yang penting debunya hilang. Oke, itu cara memetiknya sebelum jam 6 pagi. Mau itu sayur kangkung kah, daun singkong kah, daun mengkudu kah, daun sirih, semuanya. Hijauan, tumbuhan. Oke bosku, lanjut kita ke perajangan. Oke bosku, lanjut. Ini sudah dirajang dari daun kelor tadi itu sebanyak ini. Ini sedikit buat saya. Ini sekali sehari buat makan ayam ini habis ini. Tapi kalau kita gandakan, kita cloning, bisa pakainya berhari-hari. Itulah gunanya fermentasi. Lebih hemat, lebih efisien. Hemat waktu, tenaga, biaya, semua lebih hemat. Ini bisa sih langsung difermentasi. Bisa, tapi agak lama prosesnya kalau masih agak kasar gini. Jadi kita harus haluskan lagi biar lebih cepat seminggu jadinya. Biasanya gitu. Oke, pakai apa ini? Blender Legend. Kita masukkan. Teknik cara penghalusannya bebas saja bos ya. Bebas, terserah. Mau pakai penggilingan, mau apa terserah. Terus apa? Untuk mencairkannya, kita pakai air leri. Sebaiknya sih air kelapa, tapi sekali lagi air kelapa mahal bosku. Susah buat saya. Kenapa? Air kelapa itu wajib sebenarnya buat fermentasi atau apa, karena salah satu ciptaan Tuhan, air ciptaan Tuhan yang paling lengkap asam amino dan enzimnya adalah dari air kelapa. Tapi nggak ada, kita pakai yang gratisan. Limbah lagi, limbah dapur.
Oke, air leri. Jangan sepelekan air leri, bosku. Air leri jika Anda minumkan ke ayam tiap 2 hari sekali atau apa, ini suplemen tambahan. Tapi apa? Air leri itu air cucian beras ya. Buat yang belum akrab namanya. Air cucian beras kedua. Air cucian beras pertama itu bagusnya buat tumbuhan. Air beras cucian kedua itu buat hewan, bagus buat unggas. Unggas apa? Puyuh, bebek, ayam. Ini air cucian beras kedua dan ketiga saya campur biar banyak. Saran saya itu kalau mau kasih air leri ke ayam, bagus, memang bagus, tapi jangan salah. Bagusnya itu di air cucian beras kedua. Jangan yang pertama. Kalau yang pertama Anda kasih itu trouble. Malah trouble ayamnya, biasanya gitu. Kalau nggak ada trouble, bobotnya nggak bertambah. Sama aja bohong. Jadi air cucian beras kedua is good. Ribet-ribet di awal tapi ujung-ujungnya maksimal, nggak apa-apa. Sekali ribet ya ribet, tapi santai untuk berminggu-minggu. Hijauan 1 kali buat, tapi bisa dipanen paling cepat 3 minggu depan. 3 minggu ke depan sudah bisa dipakai. Itu beberapa minggu dipakainya. Bahkan mungkin ya tergantung jumlah ayam sih. Oke, lanjut. Setelah di blender semuanya dan dicampur dengan air leri semuanya tadi, ini campuran kelor dan air leri. Sekarang kita buat racikan fermentasinya. Kita siapkan biasa biotik, probiotik apapun terserah. Kalau saya ini M4 perbanyakan dari 1 botol ini jadi berbotol-botol. Apakah ini cukup? Wah, kayaknya enggak nih. Enggak cukup. Habis. Tapi tunggu dulu, bosku. Tada! No. Masih banyak, unlimited. Probiotik unlimited wajib. Oke, segini mungkin ya. Oke, segitu. Kemudian gula, molase atau apa, yang penting gula. Lebih bagusnya sih semestinya gula aren. Sekali lagi gula aren biar semuanya hasilnya maksimal, lebih maksimal. Tapi sekali lagi karena kita nggak punya yang lain-lain selain ini, gula pasir, nggak punya molase, tetes tebu, nggak punya gula merah, jadi kita pakai ini dulu sementara. Nah, kok ada kata sementaranya, bos? Sementara maksudnya itu jika ada gula aren nantinya berapa hari ke depan, kita tambahin aja langsung masuk. Ini gulanya sedikit, kita kehabisan gula cuy, cuman kopi yang banyak. Kopinya sudah mulai habis, kita minum apa nanti, ya kan? Malum sajalah, perlu ada gula untuk aktifkan probiotik. Kenapa? Biar hasilnya maksimal, biar bakteri baiknya itu aktif. Kalau nggak ada gula nggak aktif. Jadi buat apa pakai probiotik kalau bakterinya yang terkandung dalamnya itu nggak aktif? Buat apa coba? Banyak yang mengatakan sama saja. Nggak tahu samanya dari mana. Yang 4 kita masih ada 1,5 liter. Masih ada setengah galon. Setidaknya ini diaduk 5 menit ya. Harus aktif, harus diaktifkan. Kenapa? Bakterinya itu lagi tidur. Untuk membangunkannya dan mengaktifkannya kita perlu gula. Kalau ini gulanya cukupkah? Kalau cuman 2 liter mungkin cukup, 3 liter. Tapi ini kayaknya 5 liter deh. Ya, ini untuk sementara cukup lah gula. Oke, kita aduk-aduk dulu ya. Kita aduk-aduk. Kita tunggu sampai 5 menit. Oke, sudah merata kayaknya nih. Langsung tuang. Mana sendok legend? Ini kayaknya gulanya harus ditambah besok-besok. Oh iya, dalam fermentasi tambahan gula itu bisa di hari ke berapapun. Agar apa? Itu sebagai makanan bakterinya. Biar fermentasinya berhasil, nggak bau kecut atau bau nggak sedap. Harus berbau manis kecut atau bau roti tawar.
roti tawar. Iya, ada juga probiotik yang hasil fermentasinya itu kalau sudah jadi itu kayak bau roti tawar gitu. Wih, cangkang telur unlimited. Kita simpan di wadah tertutup anaerob. Ini semua bosku, ternyata hasilnya sekitar 5 liter ini. Ini botol 5 liter, botol jergen 5 liter. Itu kita tutup rapat anaerob. Sekali lagi anaerob, fermentasi yang baik dan benar adalah anaerob. Kecuali Anda mau bikin fermentasi untuk pupuk atau semacamnya untuk tumbuhan, silahkan. Itu kan teorinya fermentasi dan pembusukan. Kalau ini jangan sampai busuk. Ini untuk hewan. Dan ada aliran udara yang masuk keluar bebas. Sekecil apapun rongganya. Ini rapat ini bosku. Tapi perlu ada pembuangan gas. 2 hari sekali dibuka, buang gasnya 1 menit. Ada juga yang biasa pakai selang, sambung ke botol, terserah, itu semua masalah teknis saja. Dan apalagi ini masih ada sisanya sedikit, dan ini apa, bisa langsung dicampurkan ke pakan ayam, karena harus ada rongga udara sekitar 10% buat gasnya. Ini saya nggak masukin semua, ini saya mau campur di pakannya langsung. Oke, itu saja bosku. Jadilah peternak atau petani atau yang bergelut di bidang perikanan, janganlah mau tertekan, terpressure sama harga-harga pakan atau suplemen lainnya. Kenapa? Nggak ada untungnya bosku, nggak ada untungnya. Harus ketergantungan dari pabrik semua. Ini kita probiotik unlimited, hijauan insya Allah ke depan unlimited juga. Nanti jamu-jamu unlimited yang istilahnya gratis atau hampir gratis. Mineralnya, kalsiumnya, semualah bahan-bahan yang diperlukan untuk sementara peternakan saya dulu. Dan juga nanti tahap terakhirnya adalah apa? Pakan unlimited. Apa itu bosku? Ini lagi kita kembangkan dari nol besar. Insya Allah dari nol besar hasilnya akan besar. Insya Allah. Itulah gunanya kita belajar dari mana belajarnya? Semua kita tempat belajar. Oke, jadi ini bukan menggurui atau apa bosku, ini hanya sharing dan semoga bisa saja membuka pikiran atau bisa sedikitlah ada gunanya untuk menginspirasi atau membuka jalan, memberi alternatif. Oke, sekian dulu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi ini hanya sharing yang sudah saya praktekkan dari dulu. Oke bosku, bukan hanya sekedar coba-coba. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.